Iya kan? Kok nggak bisa dipencet ya? Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Pagi, Bu. pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Kabar Baik, Ibu. baik, Bu. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Putri, apakah bisa memimpin doa pada hari ini? Saya, Ibu. Oke, baik. Baiklah, teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Ini ada muka sebaiknya aku kita kan? berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya, Putri. Nah, Ya, Bu. pada pertemuan hari ini, kita mempelajari bahasa Indonesia, yaitu tema 7 kepemimpinan. Ada yang bisa baca enggak apa yang Ibu tampilkan di sini? Ada, Bu. Saya, Ibu. Ayo, Ibu. Oke, baik. Rika, Ya, Ibu. Apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Kemampuan apa yang sudah kamu miliki? Apakah kemampuanmu akan bermanfaat bagi anggota? Apabila kamu ingin menjadi seorang pemimpin, kamu harus tahu siapa dirimu, apa kelebihan dan kekuranganmu. Hal ini akan bermanfaat agar kamu tahu kemampuan apa yang harus kamu kembangkan. Kamu bisa belajar tentang kebutuhan dasar seorang pemimpin dari cerita di bawah ini. Bacalah dalam teks berikut ini. oke baik. Terima kasih ya, Rika. Nah, Ya, Ibu. di anak-anak Ibu, ada nggak ya yang pengen jadi pemimpin di masa depan nanti? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Iya. Kira-kira Ibu bisa nanya nggak satu-satu itu mau jadi pemimpinnya apa? Dari Putri duluan deh. Putri di masa depan pengen jadi apa? Pemimpin apa? Pemimpin Ketua Umum Partai PDI. Oh, bagus ya Putri. Kalau Rika, Ingin menjadi pemimpin dalam suatu anggota masyarakat di desa, Bu. wah bagus sekali. Eh, kalau Rika, kalau Naila, Jadi pemimpin masa depan, Ibu. oh, bagus 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 bagus. Nah, di sini kan kita cerita tentang kepemimpinan. Ibu ada sebuah cerita tentang kepemimpinan. Jadi pemimpin yang mana aku tahu. Jadi, Nah, di sini ada teks semut dan belalang. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakannya? ada, Ibu. Saya, Ibu. Saya, Ibu. Saya lagi. Oke, baik, Naila. Baik, Ibu. Oh. Semut dan belalang. Di bawah terik matahari, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari satu bulir dapat dibawa semut, hingga tak cukup sekali atau dua kali mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara di antara hijau rumput di pinggir kolam, seekor belalang duduk santai menikmati semilir angin. Terheran-heran ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintas di hadapannya. Hai semut, apa sih yang kalian lakukan? Sibuk sekali sejak pagi. Tidakkah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah berkeringat? Seru belalang kepada barisan sebut. Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Barisan kami memang panjang, tetapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu, kami harus mondar-mandir. Ujar komando semut menjawab belalang.
Oke, baik. Terima kasih ya, Naila. Selanjutnya masih ada nih teksnya. Adakah yang bisa membantu Ibu untuk membacakannya lagi? Saya Ibu. Oke, baik. Putri, silahkan. Hah, mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Repot sekali. Musim dingin kan masih lama. Sekarang nikmati saja teriknya matahari dan makanan yang melimpah. Buat apa sibuk dari sekarang? Ujar belalang sambil terkekeh menertawakan semut-semut. Hai belalang, harusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus bersiap-siap menghadapi musim dingin. Nanti semua tanaman dan sumber makanan lain akan beku tertutup salju. Hembusan angin dingin juga akan membuat kita yang bertubuh kecil sulit keluar sarang untuk mencari makan. Balas Komandan Semut. Benar, Belalang. Harusnya kamu mengumpulkan teman-temanmu untuk bekerja sama mengisi sarang dengan persediaan makanan. Justru karena musim panas yang masih panjang, kita masih punya banyak waktu untuk mencicil pekerjaan. Semut kecil menambahkan dari barisan belakang. Ah, semua temanku juga sedang bersantai. Terserah kalian sajalah kalau ingin merepotkan diri tugasnya. Begitulah adanya. Sepanjang musim panas, barisan semut sibuk bekerja, sementara belalang santai bermalas-malasan. Hingga tiba saatnya musim dingin, semut-semut nyaman bercengkrama di sarangnya yang berlimpah makanan. Bagaimana dengan belalang? Ia meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu. Jadi demikian, mana yang patut dijadikan teladan, semut atau belalang? Oke, baik. Terima kasih, Putri. Dari membaca teks yang telah Ibu siapkan, Ibu ada tugas nih untuk anak ini Ibu sekalian. Tugasnya yang pertama adalah apa yang dilakukan sekelompok semut, mengapa mereka harus melakukannya, bagaimana menurutmu sikap belalang, yang ketiga ada bagaimana cara semut bekerja, nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang telah Ibu siapkan, Ibu memberi kalian waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan. Tulis di bukunya masing-masing ya anak-anak. Baiklah, waktunya dimulai dari sekarang. Bu. Pura-pura mandi saja, Megi. Ibu. Baiklah, apakah semuanya sudah siap? Putri, Rika? Ya, Ibu. Oke, baik. Siapa yang ingin menjawab soal nomor 1? Saya. Baik, Naila. Nomor 1. Apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Sekelompok semut melakukan persediaan makanan untuk musim dingin nanti, Bu. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Naila. Terima kasih ya, Naila. Sama Selanjutnya, Ibu. siapa yang ingin menjawab soal nomor 2? Saya, Ibu. Oke, baik, Rika. Nomor 2, bagaimana menurutmu sikap belalang? Sikap belalang yaitu pemalas, Ibu.
Oke, baik. Betul sekali ya, Rika. Tepuk tangan kepada Rika. Selanjutnya untuk nomor 3 dijawab oleh Putri. Soal nomor 3, bagaimana cara semut bekerja? Cara semut bekerja yaitu dengan bergotong royong bolak-balik membawa bulir makanan di atas tubuh mereka, Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya, Putri. Benar sekali jawaban kamu. Tepuk tangan kepada Putri. Nah, terakhir nih ada nomor 4. Siapa yang ingin menjawab nomor 4? Saya, Ibu. Saya. Baiklah, Naila. 4. Nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Jawabannya, kita harus mencontoh semut yaitu rajin, tidak suka bermalasan-malasan, tidak suka bermalas-malasan seperti belalang, Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya, Naila, sudah menjawab. Jawabanmu benar sekali. Nah, setelah membaca dari teks semut dan belalang, adakah yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari? Kok nggak jaringan itu? Ibu. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Ibu. Oke, baik, Naila. Kesimpulannya yaitu kita harus mencontoh semut karena semut sangatlah rajin berbeda dengan belalang yang pemalas. Apabila kita bermalas-malasan, hidup kita tidak akan sejahtera atau bisa dibilang sangat kacau, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Naila. Nah, Sama-sama, Ibu. setelah belajar dari cerita tadi, setiap orang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Semut tuh tadi kan kekurangannya dia kecil, tetapi dia kelebihannya dia bisa bekerja keras untuk mengumpulkan makanan. Sedangkan belalang, dia badannya lebih besar daripada semut, tetapi kekurangannya dia adalah pemalas. Nah, berikutnya Ibu akan memberi kalian waktu untuk merenungi kelebihan dan kekurangan kalian masing-masing. Ibu beri waktu beberapa saat. Setelah nanti ada yang sudah selesai di luar, kasih tahu kepada Ibu. Baik, Ibu beri kalian waktu. Saya, Ibu. Oke, baik, Naila. Apa Ah, kelebihan dan kekurangan Naila? Kelebihan saya yaitu saya sangat menyukai makan bakso, Ibu. Lalu Oke, bagus. kelebihan saya juga Kekurangannya. Terus kelebihan saya juga saya bisa menjahit, Ibu. Dan kekurangan saya malas berolahraga, Ibu. Wah, tidak boleh bermalas-malas olahraga ya, Naila. Karena olahraga itu sangat penting. Ya, Ibu. Selanjutnya, Putri. Kelebihan saya bisa merias, Ibu. Saya suka merias, misalkan bermain-main dengan alat-alat make up. Cuman kekurangan saya malas sekali, Bu, untuk cari referensi atau cari wawasan untuk melatih hobi saya. Itu aja, Bu. Begitu. Oke, oke. Rika? Kelebihan saya lebih suka kelebihannya lebih suka menari, Ibu. Bisa menari Bagus. apa saja. Dan kekurangan saya orangnya tidak sabaran, Ibu, sama keras kepala. Oke, oke. Baiklah, karena Ibu sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing,
Menurut Ibu, materi kali ini sudah selesai. Selanjutnya kita masih ada materi ya, yaitu PPKN. Di sini ada teks lagi. Ibu bagi siapa yang ingin membaca. Teks pertama, bagian ini dibacakan oleh Naila. Yang pertama Naila, yang kedua Putri, yang ketiga Rika. Baik, Ibu. Oke, baik, Naila. Baik, Ibu. Sejahtera bersama koperasi. Secara sukarela, sebagian besar guru dan karyawan di SD Palapa menjadi anggota koperasi karyawan. Koperasi ini didirikan sejak 5 tahun yang lalu. Terasa benar oleh mereka manfaat menjadi anggota koperasi ini. Sebagian guru dan karyawan yang memiliki usaha kecil dapat bekerja sama dengan unit usaha koperasi untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagian lagi merasakan manfaat dari unit sifat pinjam. Pada akhir tahun diadakan rapat anggota koperasi. Seluruh guru dan pegawai SD Palapa hadir pada rapat ini. Pak Badrul selaku Ketua Koperasi periode 2012 sampai 2014 akan memaparkan pencapaian selama setahun, sekaligus membuka penerimaan anggota baru. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas bekerja berkembangnya usaha bersama ini. Sudah, Ibu. Oke, selanjutnya Rika. Baik, Ibu. Apa sih? Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua ataupun pengurus, semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri, kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan, justru melalui koperasi kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetap bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini, apakah akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal, akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Oke, baik. Terima kasih Rika. Selanjutnya Putri. Baik, Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi yang kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Suasana hening sejenak sebelum gemuruh tepuk tangan menyambut pidato Pak Badrul. Di dalam hati, semua mengangguk setuju. Kesejahteraan bersama merupakan tanggung jawab semua. Terima kasih, Bu. Sudah. Oke, baik. Terima kasih, Putri. Di sini Ibu tidak banyak mengasih tugas. Ibu cuma mengasih PR. Baiklah, tugas yang Ibu beri ini silakan kalian kerjakan di rumah sebagai latihan untuk di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Tugasnya itu Ibu. yaitu merancang teks pidato dengan mengingat kembali teks pidato Pak Badru yang tadi sudah kalian baca. Struktur teks pidato yang pertama ada salam pembuka, yang kedua pendahuluan, yang ketiga inti, yang keempat penutup, yang kelima salam penutup. Oke, baiklah. Menurut Ibu, materi yang kita pelajari hari ini sudah cukup untuk hari ini. Baiknya kita akhiri materi kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri materi kita pada hari ini,
Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah mendengarkan dan mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih anak-anak ibu.